Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Malik dari FEM 61 Ekshar Paralel 8 Ekonometrika. Akan menjelaskan di video ini interpretasi data dari aplikasi Ifuse untuk regresi linear berganda menggunakan dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Oke, kita mulai dari persamaan regresi. Kita lihat di sini ada GDP sama dengan nilai sekian ditambah nilai sekian yang pertama itu intercept ditambah nilai sekian dikali investment beta 1 kali X1 kemudian ditambah nilai sekian 0,5 sekian dikali X1 X2 B2 X2. Kita lihat konstanta yaitu C atau bukan C kalau di sini sebagai alpha ya. Alpha adalah jika investment dan ekspornya itu bernilai 0, maka GDP diperkirakan sebesar 15.766,29 untuk satuannya sesuai data. Jadi kalau investment dan ekspornya itu dianggap bernilai 0, maka diperkirakan GDP-nya akan sebesar 15.000 sekian. Kemudian ada koefisien investment. Koefisien investment itu ada di angka 0,73 sekian. Artinya setiap kenaikan satu unit investasi, ya, maka GDP naik rata-rata sekitar 0,7 sekian unit. Asumsinya variabel lainnya konstan. Jadi masing-masing. Kemudian yang kedua di ekspor, koefisien ekspor. Setiap kenaikan satu unit ekspor, maka GDP naik rata-rata 0,5 sekian unit. Ceteris paribus, asumsi variabel lain konstan. Kemudian itu untuk persamaan regresinya. Kita berpindah ke uji T. Kita lihat di sini ya. Untuk investment T-nya ada di angka 6,901 dan sekian. P-value-nya atau probability yang di sini itu ada di angka 0,0000. Nah, artinya ini apa? Artinya ia signifikan pada level 1%. Nah, 1% itu ada di bawah 0,05 atau 5%. Maka investasi itu berpengaruh positif, signifikan ya, terhadap GDP. Kemudian yang kedua ekspor. Kita lihat ekspor itu ada 3,61 sekian. Dan P-value-nya adalah 0,0007. Nah, ini signifikan pada level 1%. Jadi ekspor juga berpengaruh positif, signifikan terhadap GDP. Begitu. Nah, kemudian kita lihat intercept, itu dia P-value-nya adalah 0,201. Maka dia signifikan pada 5%. Kesimpulannya, kedua variabel itu signifikan mempengaruhi GDP. Kemudian kita bisa lihat di sini di bawah bagian bawahnya ada R-square. Kalau di sini disebut goodness of fit. Ada R-square dan adjusted R-square. R-square ada di angka 0,5877 dipersenkan jadi 58% sekian. Nah, artinya ini apa interpretasinya? Variasi GDP dapat dijelaskan oleh investment dan ekspor sebesar 58,8%. Nah, selisihnya yaitu 41,2%-nya, ya, kan persen seluruhnya 100 ya, 100%. Dan sedangkan variasi GDP ini oleh investment dan ekspor hanya bisa dijelaskan sebesar 58,8%. Nah, artinya sisanya ada sekitar 41,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Atau dalam kata lain tidak dijelaskan oleh investment dan ekspor. Seperti itu. Kemudian ada adjusted R-square. Itu 0,5702, ya 57% sekian. Intinya adalah dia sama dengan R2 hampir. Artinya model ini cukup stabil meskipun hanya dua variabel.
Interpretasi model ini cukup baik meskipun tidak menjelaskan 100% variabel GDP. Tapi kalau dilihat kan kayak udah 58% nih. Artinya lebih dari setengahnya kan. Lebih dari setengah persentase lah. Jadi it's okay gitu. Kemudian kita lihat ke uji simultan, uji F. Kita lihat di sini uji F-nya F statistik. Itu ada di angka 33,49 sekian yang kita bisa bulatin jadi 33,50. Dan kita lihat p-value-nya itu probability F statistik itu ada di 0,00000 yang dimana artinya itu ada di bawah 0,001. Sorry, 0,01. Jadi, model secara keseluruhan itu signifikan, artinya investment dan ekspor secara bersama-sama mempengaruhi. Kemudian kita bisa melihat di sini ada error dan juga diagnostik yang diganti dengan residual. Mana residual? Jadi Durbin-Watson stat sama residual standard error di mana itu? Residual standard error. Residual standard error. Residual standard error. Residual standard. Oh nih. Standard error of regression, SA of regression. Ini ada di angka 55,29 atau kita bisa bulatkan 55,523. Artinya adalah rata-rata deviasi antara nilai observasi dan prediksi sekitar 5,553. Kemudian ada Durbin-Watson 2,102 mendekati 2, artinya tidak ada masalah serius autokorelasi pada residual. Kesimpulannya adalah model menunjukkan bahwa investment dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP. Kita bisa menilainya dari mana? Dari kita melihat di goodness of fit, ya. Dan juga di signifikan koefisien gitu. Jadi kita bisa melihat kontribusi sebesar apa yang diberikan oleh si variabel itu dari menguji signifikasi koefisien dan juga melihat nilai R-squared dan adjusted R-squared. Dan juga bisa diuji statistik untuk lebih pasti. Kemudian kita bisa lihat kesimpulan kedua adalah kontribusi penjelasan kedua variabel cukup besar, sekitar 59%. Kita bisa melihat ya tadi sini kontribusinya hampir 59% dan itu sudah lebih ya dari setengah dan mungkin cukup. Kemudian ada model lulus uji simultan ya F-test dan masing-masing variabel signifikantitas. Nah, jadi kita bisa menilai sebuah model itu lulus uji simultan ketika kita melihat F statistiknya dan ketika melihat variabelnya signifikan maka kita bisa melihat menguji dari t-test. Kemudian kita bisa menilai juga secara ekonometrika bahwa model sudah cukup layak digunakan untuk prediksi dan analisis. Sehingga bisa disimpulkan bahwa model ini cukup layak, cukup baik karena sudah bisa menjelaskan variabel dependen hanya dengan dua variabel independen dan juga variabel independennya sama-sama bisa menjelaskan secara signifikan atau punya pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel dependen. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.